Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Alang Ijal. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, Alang Ijal akan membagikan sedikit info terbaru dari surat kabar elektronik dari jpn.com, yaitu mengenai info terbaru P3K guru tahap 1, ada kebijakan usia dan masa kerja honorer. Ini eh, tentunya ada kabar gembira untuk yang usia 50 tahun ke atas. Jadi sebelum kita baca beritanya, bagi yang belum subscribe, bantu subscribe videonya dan bagikan kepada kawan-kawan lain yang membutuhkan. Jadi kita mulai membahasnya. Yang pertama, Panitia Seleksi Nasional Panselnas Calon Aparatur Sipil Negara memberikan sinyal positif terhadap usulan Komisi 10 DPR RI dalam penentuan kelulusan P3K Guru Tahap 1. Kemudian kita lanjut lagi. Dalam rapat kerja Komisi 10 DPR RI dengan Mendikbudristek Nadiem Makarim pada tanggal 23 September kemarin, salah satu kesepakatannya adalah meningkatkan afirmasi kompetensi teknis. Jadi banyak kawan-kawan P3K di kompetisi teknis ini yang tidak lulus karena tidak sampai passing grade-nya. Jadi kita lanjutkan lagi. Secara khusus Komisi 10 juga meminta agar pemerintah memprioritaskan guru honorer usia di atas 50 tahun. Jadi ini kabar bahagia untuk honorer yang 50 tahun karena diprioritaskan. Jadi kita lanjutkan lagi. Sesuai rapat Panselnas pada 30 September kemarin, permintaan Komisi 10 untuk usia itu akhirnya jadi pertimbangan. Jadi rapat Komisi 10 waktu tanggal 30 September kemarin itu jadi pertimbangan oleh Panselnas. Saat ini Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Panselnas CASN 2021 tengah menghitung tingkat kelulusan P3K Guru tahap 1 dan melakukan simulasi berdasarkan tingkat kelulusan tersebut. Salah satu simulasi yang dilakukan adalah penurunan passing grade P3K Guru tahap 1. Jadi passing grade kemarin itu nanti untuk yang umur 50 tahun ke atas itu passing grade-nya diturun, tapi sayangnya kita tidak tahu berapa passing grade yang minimalnya. Menurut PLT Kepala BKN Bima Harya Wibisana, sejak Jumat 1 Oktober timnya bekerja lembur untuk melakukan penghitungan tingkat kelulusan dan simulasi. Dia menyebut untuk simulasi penurunan passing grade diperhitungkan usia dan masa kerja. Jadi bukan usianya saja, masa kerjanya juga harus diperhitungkan oleh Panselnas ini. Kemudian kita lanjut lagi, ini baru penghitungan dan simulasi karena masih menunggu keputusan Menpan RB sebagai payung hukum, kata Bima kepada jpnn.com Sabtu 2 Oktober 2021. Jadi berita ini munculnya pada hari ini. Dia menyebutkan dalam draft Menpan RB ada kebijakan khusus berupa penurunan passing grade untuk guru honorer usia 50 tahun ke atas dengan masa kerja di atas 3 tahun. Mereka juga harus terdaftar di Dapodik. Jadi walaupun ini guru ini 50 tahun tapi tidak terdaftar di Dapodik, dia nanti tidak dipertimbangkan. Begitu juga dengan masa kerja. Jadi kalau masa kerja ini untuk melihat masa kerja kita sudah valid atau belum itu bagaimana. Jadi untuk melihat masa kerja ini Bapak Ibu bisa masuk di sini saya dapodik.kemdikbud.go.id. Kemudian nanti Bapak Ibu enterkan ini untuk melihat masa kerja kita. Kemudian sini kita klik login, kemudian
ketik di individu GTK. Di sini individu GTK. Kemudian kita login lagi, kemudian kita masukkan email kita, email yang terdaftar di Dapodik. Jadi setiap guru itu, setiap TU ataupun yang terdata di dalam Dapodik itu sudah mempunyai email masing-masing. Jadi kalau seandainya tidak tahu, boleh tanyakan kepada operator masing-masing. Jadi kita masukkan email kita, kemudian masukkan passwordnya, kemudian kita klik masuk. Ini untuk melihat masa kerja kita. Tunggu sebentar, ini ada kesalahan. Jadi sekali lagi, untuk melihat emailnya, tanya kepada operator bagi Bapak Ibu yang tidak tahu. Jadi setelah kita masuk, untuk melihat masa kerja di sini tadi, di sini kan ada 50 tahun ke atas dengan masa kerja di atas 3 tahun. Jadi untuk melihat masa kerja tadi, di biodata, klik biodata, kemudian di kepegawaian atau di penugasan. Jadi saya terangkan di sini kepegawaian. Jadi kepegawaian ini di sini kita bisa melihat SK kepangkatan kita, nomor SK-nya, TMT-nya, TMT pengangkatannya. Jadi disinilah kita melihat masa kerja kita, mulai masa kerja kita. Jadi kalau seandainya kita sekolah di 2 tempat, jadi masa kerja yang dihitungkan di tempat yang pertama. Jadi di sini contohnya ini penugasan. Jadi penugasan ini penugasan di mana kita bertugas. Seandainya sewaktu dulu kita bertugas di tempat lain, jadi sekarang tahun ini kita bertugas di sekolah lain. Jadi di sini isi penugasannya. Kalau di sini di kepegawaian ini, inilah masa kerja yang punya kita, masa kerja kita di sekolah yang pertama. Jadi itu untuk untuk melihat masa kerja. Kemudian kita lihat lagi infonya, kita baca lagi. Tunggu sebentar. Ini kita bacakan lagi, penurunan passing grade P3K guru ini berlaku untuk seluruh peserta tahap 1. Jadi seluruh guru peserta tahap 1 itu baik dia honor K2, non K2 di sekolah negeri yang usianya di atas 50 tahun. Jadi tidak ada pilih kasih, tetap nanti mau honor K2, mau non K2 yang di sekolah negeri, kalau seandainya umurnya 50 tahun itu tetap diprioritaskan untuk diturunkan passing grade-nya. Kemudian kita lanjut lagi. Ditanya apakah penurunan passing grade berlaku untuk seluruh seleksi kompetensi? Menurut Bima tidak semuanya. Jadi sementara ini hanya kompetensi teknis ucapnya. Jadi kompetensi teknis ini memang banyak peserta yang mengeluh karena kompetensi teknis ini passing grade-nya terlalu tinggi. Jadi kita lanjutkan. Dia menambahkan penentuan kelulusan akan dilakukan bila regulasi Kemenpan RB sudah terbit. Bima mengatakan Panselnas mencurahkan seluruh waktu dan tenaganya agar regulasi ini segera diselesaikan. Mudah-mudahan cepat selesai pekerjaan mereka. Tim kerja lembur ini cetusnya. Sebelumnya Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN Suherman mengungkapkan sesuai kesepakatan dalam rapat Peselnas, BKN diberikan tugas menghitung tingkat kelulusan peserta seleksi. Kemudian melakukan simulasi berdasarkan tingkat kelulusannya tersebut dimulai 1 Oktober. Jadi sudah mulai dari semalam untuk melihat tingkat kelulusan peserta yang ikut tes kemarin. Dia berharap
kita lanjutkan. Dia berharap Senin 4 Oktober, jadi hari ini Sabtu, jadi 2 hari lagi tim BKN sudah bisa melaporkan ke Paselnas hasil olahannya. Komisi 10 DPR sendiri memberikan tenggat waktu kepada Mendikbudristek Nadiem Makarim untuk melaporkan hasil pembahasan dengan Paselnas sebelum 6 Oktober. Jadi masih ada waktu sekitar 4 hari lagi. Jadi 4 hari lagi Panselnas Komisi DPR sendiri memberi tenggat waktu kepada Mendikbudristek. Jadi Komisi 10 memberi waktu sekitar 4 hari lagi dari sekarang. Jadi begitulah info terbaru untuk P3K. Mudah-mudahan semua guru yang ikut bisa lulus. Amin ya amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.